Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam acara Live Sekolah Minggu Rehoboth. Kita boleh ada saat ini karena Tuhan Yesus yang baik. Untuk itu, kita akan masuk dalam satu pujian yang mengatakan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau ada di hidup kami. Untuk itu, kami akan memulai kegiatan kami sekolah minggu. Kami mohon berkat-Mu nyata di hidup kami dalam kegiatan ini. Dari awal sampai selesainya, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita terus memuji Tuhan karena Tuhan sayang sama kita. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengiringi dari satu pujian yang mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari satu pujian yang mengatakan, aku mau dengar firman Tuhan. Baik, anak-anak yang di rumah semua berdiri dan kita ikut gerakannya. Aku mau dengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Semua sudah siap? Ya, baik. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih boleh ada hingga saat ini, bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhan saja. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
Berkati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus, Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Kalau sudah dapat, katakan amin. Ya, Markus 13, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Tapi adik-adik harus janji, bacanya jangan kebut-kebutan. Kakak mulai baca. Markus 13 ayat 33 sampai 37 dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada kita semua untuk datang kembali ke dunia, untuk menyelamatkan kita semua. Tapi kira-kira Tuhan Yesus datang kapan nih? Kakak Novi juga tidak tahu. Adik-adik di rumah tahu? Atau bagaimana kalau kita tanya Bapak Pendeta saja? Bapak Pendeta Rudi, Bapak Pendeta tahukah kapan Tuhan Yesus datang biar tong siap-siap? Tidak tahu. Bapak Pendeta juga tidak tahu. Kakak Novi tidak tahu, Bapak Pendeta tidak tahu. Adik-adik di rumah tahu tidak? Tidak tahu juga. Semua orang di dunia tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Bahkan malaikat di surga, Tuhan Yesus sendiri saja dia tidak tahu kapan dia harus datang kembali ke dunia. Hanya Allah Bapa saja yang tahu kapan waktunya Tuhan tiba di dunia. Nah, adik-adik, untuk itu kita perlu menyiapkan, kita punya diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dalam kita punya pembacaan dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Dia bilang seperti seorang hamba dan penunggu pintu yang menjaga dan menunggu sampai dia punya tuan rumah datang kembali. Sama halnya dengan kita. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kita tidak tahu dan kapan datang. Mungkin malam-malam kah, pas kita lagi tidur, nyenyak, Tuhan Yesus datang. Atau mungkin pas hari Minggu, pas kita lagi sekolah Minggu, begini kita lagi nonton Shinchan, nonton Doraemon di TV. Begini Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nah, namun yang Tuhan Yesus mau kita untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus mau kita untuk berjaga-jaga. Kakak Novi, caranya bagaimana kita berjaga-jaga Tong harus siap bagaimana Tong sambil berjaga-jaga nantikan Tuhan Yesus. Tong bikin karpet merah sudah. Tong bikin karpet merah panjang biar Tuhan Yesus datang nanti jalan di situ. Tong bikin umbul-umbul, bikin bendera-bendera biar Tuhan Yesus pas datang, Tuhan Yesus lihat, bagus sekali. Begitukah adik-adik? Tidak, yang Tuhan mau kita berjaga-jaga dengan menjaga kita punya hati. Menjaga kita punya hati terhadap dosa. Seperti lagu, jagalah hatimu terhadap dosa. Tuhan Yesus mau kita menjaga kita punya hati. Lewat kita punya perkataan, lewat kita punya perbuatan. Adik-adik mau pas Tuhan Yesus datang begini, adik-adik ketahuan melawan orang tua, adik-adik ketahuan
maki teman. Kita tidak mau karena kita mau diselamatkan sama Tuhan. Tuhan Yesus mau kita menjaga kita punya hati. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau kita berjaga-jaga sambil berdoa. Tuhan Yesus mau kita berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan sama Tuhan Yesus biar kita mampu menanti Tuhan Yesus. Ya, jadi berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus, mata harus melek terus. Tidak seperti itu, tapi yang Tuhan mau kita isi kita punya hidup dengan berdoa dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan hingga kita mampu bertahan sampai akhir. Jadi jika adik-adik dan kakak Novi berjaga-jaga, berarti adik-adik dan kakak Novi siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik siap? Adik-adik siap? Harus siap dong. Ya, atau kita mau dapat hukum dari Tuhan? Tidak ada yang mau dapat hukum dari Tuhan, semuanya mau diselamatkan. Ya, kita menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Siapa yang senang aktivitas? Angkat tangannya. Ya, kita mau aktivitas. Adik-adik boleh buka renungan keluarga seperti ini. Ya, di situ ada aktivitas. Kita akan mencocokkan gambar dengan kalimat yang ada di sebelah kiri. Kita lihat Markus 13 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-36 ya. Di situ nanti kita ketemu jawabannya. Markus 13 ayat 33 sampai 36. Ya, kakak Novi baca yang kalimat pertama. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Bila manakah di sini dibilangnya waktunya. Kira-kira di gambar ini yang menunjukkan waktu yang mana? 4 kah? 3 gambar jam ya. Jam menunjukkan waktu. Ya, benar. Siapa yang benar? Angkat tangan. Pintar semuanya. Waktunya tiba. Selanjutnya, dan halnya sama seperti seorang di Alkitab. Ayo lihat Alkitabnya. Seorang yang berpergian. Kira-kira dari 6 gambar ini yang menunjukkan orang berpergian yang mana ya? Itu ada tuh. Ayo. Apa? Iya, betul, nomor 6. Dia sedang pakai tas ya, berpergian. Jadi jawabannya nomor 6 ya, berpergian. Selanjutnya, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada, di Alkitab bilang hamba-hambanya. Hamba-hambanya, coba lihat dari ke-6 gambar itu mana yang menunjukkan gambar hamba-hamba? Nomor 4? Salah. Nomor 2 menunjukkan hamba-hambanya. Dia lagi membawa minuman kepada tuannya. Ya, pintar semuanya, masing-masing hamba-hambanya, supaya berjaga-jaga. Selanjutnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang apa? Menjelang malam. Mana yang ada malam itu? Nomor 4 kan waktu matahari terbit? Bukan. Kalau malam tuh ada bulan, ada bintang. Jadi jawabannya nomor 1, menjelang malam, atau tengah malam, atau apa?
Atau pagi-pagi buta? Pagi-pagi tuh bulan kah? Sama bintang? Bukan, pagi-pagi tuh ada udah matahari, ada awan cerah. Jadi jawabannya nomor? Ya, nomor 4. Siapa yang benar semua? Bagus, ada yang benar semua, ada yang cuma salah satu. Anak sekolah Minggu Rehoboth hebat-hebat. Tepuk tangan. Ya, kita sudah selesai aktivitas. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus ajar kami agar kami senantiasa berjaga-jaga, baik menjaga hati, menjaga mulut kami, menjaga perbuatan kami. Terlebih kami mau hidup kami isi sambil berdoa dan membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang indah di saat ini. Kami mau berdoa buat kami anak-anak sekolah Minggu Rehoboth dalam masa pandemi sekarang. Tuhan Yesus memberkati kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang masih kecil, kami dalam bermain, dan juga kami yang sedang sekolah namun kami tidak bisa datang sekolah secara langsung. Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan selalu, agar kami mampu untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Papa Mama dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Dalam sikap doa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.